KSDA Bali perlu terus menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Siap. Atau mungkin kalau bahasa kerennya social movement gitu ya, dengan para pihak. Ya. Karena saya yakin sehebat-hebatnya kita, KSDA Bali gitu, tidak mungkin bekerja tanpa kolaborasi, tanpa dukungan, ya, tanpa partisipasi para pihak. Sobat Hijau, sahabat konservasi, hari ini saya bersama Pak Sesditjen KSDA, Pak Nandang Pribadi, berada di Taman Hutan Raya I Gusti Ngurah Rai Bali, dan kebetulan pada hari ini tepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia. Saya kira rugi kalau kesempatan ini kita tidak manfaatkan untuk mendapatkan arahan wejangan dari beliau. Pak Sesdit, tentunya tantangan terkait dengan dukungan manajemen di Ditjen KSDAE dengan 74 Satker UPT tentunya luar biasa sekali, terkait dengan SDM, terkait dengan anggaran, terkait dengan pengelolaan data, terkait dengan pengelolaan kerjasama, terkait dengan regulasi pasca Undang-Undang 32 2024 dan sebagainya. Tapi saya yakin Pak Sesdit mempunyai strategi khusus dan prioritas. Kira-kira apa mendukung teman-teman di UPT atau lingkup Ditjen KSDAE dalam konteks dukungan manajemen? Oke, makasih Pak Moko. Jadi ini kesempatan baik, kita ada di Tahura Ngurah Rai, luar biasa. Tentu KSDAE punya banyak tantangan. Siap. Termasuk di Bali, termasuk KSDA Bali. Dan salah satu upaya untuk menghadapi tantangan itu, untuk menjadi peluang dan keberhasilan kita adalah melalui pengelolaan SDM yang optimal begitu ya. Jadi jangan sampai SDM, kita punya banyak SDM, terkenal KSDA ini paling mungkin 50% pegawai Kemenhub itu adalah di KSDA. Karena memang KSDA kan ada di pusat, ada di kota provinsi sampai di pelosok-pelosok. Ya. Nah ini perlu manajemen, perlu pengendalian, perlu penanganan yang sangat berbeda dan serius. Terakhir rapat pimpinan dengan Pak Menteri, kita khusus KSDA sudah menyampaikan bahwa dan beliau sudah mengarahkan begitu bahwa untuk SDM ini kita harus tetap mengikuti aturan ketentuan promosi, mutasi dan seterusnya, termasuk peluang-peluang untuk teman-teman mendapatkan peningkatan kapasitas. Nah, satu hal yang sering saya ingat dulu Pak Moko dari senior saya, yang ini kalau kemana-mana saya sering cerita, tidak ada sebetulnya bagi pegawai itu merasa tidak punya kerjaan. Ini yang harus diingat ya. Tidak punya wah saya tidak ada kerjaan Pak, santai hari ini, jadi bisa main game dan sebagainya. No, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, maaf. Kenapa? Karena kalau pimpinan menemukan ada staf yang merasa tidak diberi pekerjaan oleh pimpinannya, atau pekerjaannya sudah selesai merasa, kita bisa tes dia gitu ya, dengan menanyakan ya gambling aja, misalnya tanyakan, oh kalau gitu kamu hafal nggak pasal sekian dari undang-undang sekian, atau pasal sekian dari permen sekian. Kenapa? Kita sebagai birokrat kan harus bekerja sesuai ketentuan perundangan. Regulasi gitu. Regulasi. Ya. Nah, gimana kita bekerja kalau kita sendiri tidak paham, tidak hafal dengan regulasi yang akan diterapkan untuk melayani para orang yang akan meminta layanan dari KSDA. Siap, kita melayani ya, tugas Betul, kita ya tugas Pak. kita kan melayani. Melayani. Makanya harus hafal banget, harus ngelotok. Nah kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Kepala Balai, Pak Subagio, Pak Kasih, berarti dia sebetulnya belum bekerja. Jadi ketika dia bilang tidak ada kerjaan tuh dia tidak bekerja. Kenapa? Seharusnya dia saat itu membaca ketentuan perundangan, ya, implikasinya terhadap pekerjaannya seperti apa,
Sehingga ketika nanti ada yang meminta pelayanan ke kita, ASN tersebut, birokrat tersebut, SDN itu bisa menjelaskan. Ini loh Pak ketentuannya, caranya seperti ini, Bapak harus mengikuti ini, syaratnya ini. Siap. Ini yang kadang orang bekerja itu karena diperintah saja oleh kepala balai. Tidak. Jadi kalau memang pas kepala balainya mungkin tidak mendelegasikan pekerjaan ke dia sambil bisa mengisi waktunya untuk membaca ketentuan perundang. Nah, Siap. apalagi di KSDAE mungkin Bali ini kan tensi pekerjaan di peredaran, pengendalian, Ya. dan seterusnya kan cukup tinggi. Ini semuanya Pelayanan wisata juga Pak. pelayanan wisata Ya. gitu ya. Itu harus ngelotok gitu. Oh ini tentu pelayanan yang terbaik. Artinya kalau memang tidak memungkinkan secara ketentuan, Ya. apa way out-nya, apa solusinya. Gitu. Tadi setelah kita punya ketentuannya, analisisnya seperti apa. Jadi jangan, oh nggak bisa, udah titik. Tidak bisa seperti itu kan. Kita harus memberikan way out solusinya. Kalau memang tidak bisa, Bapak harus begini dulu atau begitu dulu. Jadi Siap. ini yang selalu saya tekankan. Tidak ada kata saya nggak dikasih kerjaan. Itu Jadi yang harus ada dihargai. penguasaan regulasi, ada Betul. terus meningkatkan kompetensi Kompetensinya dan melalui bagaimana kita membaca. melayani Betul, terbaik. baik yang Ya. optimum. Jadi Kalau dulu- pengelolaan SDM saya kira bukan hanya tentang administrasi ya Pak Betul, Sedit ya. enggak. Tapi bagaimana meningkatkan kompetensi betul, SDM, kompetensinya. performa organisasi Nah, meningkat ya Pak betul. Sedit ya. Kompetensi itu kan tidak harus dari ikut kursus itu tidak. Ya boleh juga kursus itu salah satu. Bertanya ke teman sebelahnya. Nah ini teman-teman sebelahnya juga harus mau juga Saling belajar. saling memberitahu. Terus yang berikutnya harus saling menjaga. Dan menjaga begini, artinya gini loh. Ketika temennya atau kita akan izin dari kantor karena keperluan sesuatu, kasih tahu. Hmm. Jangan sampai nanti sebelahnya pun sebodoh amat gitu. Di kursi sebelahnya kosong. Kemudian TU-nya nanya, itu kemana? Oh nggak tahu Bu, nggak tahu Pak. Nah jangan seperti itu. Tapi juga yang pergi izin tadi misalnya dia karena sakit atau karena misalnya tiba-tiba ada kepentingan Keperluan. mendesak, perluan, ya bilang juga gitu loh. Ini salah satu bentuk kebersamaan kita gitu ya. Jadi Mas, Mbak, atau kakak atau dek, tolong nanti kalau ada yang nyari saya izin dulu karena anak saya sakit, saya harus ke sekolah ngambil rapot. Dan Siap. seterusnya. Jadi saling menjaga Saling teman-teman menjaga, ternyata ya. karena kita dalam satu keluarga besar di Betul. kantor kita Kantor maupun di kita, lingkup Dijen KSDAI Kementerian Kehutanan. Jangan sampai cuek-cuekan lah mungkin tuh ya. Siap. Nah, Iya. Tapi terkait dengan pengelolaan kepegawaian ya, ini BKSDA Bali juga kemarin diarahkan mendapatkan alokasi distribusi pegawai adik-adik kita Wah, yang iya, masih senior ini, yang usianya jauh dari pada Simoko ini. Oh. Bagaimana strategi terhadap untuk Ini yang muda-muda ini yang ya? muda-muda, Wah, Pak keren Sajid. memang ya. Iya. Saya kira ini memang luar biasa kita Pak Moko sebagai golongan yang sudah mau padam kita ya. Sudah mau padam. Nah ini teman-teman ini juga memang kadang-kadang di satu sisi menguntungkan. Sangat benefit. Mereka masih muda, Ya. masih semangat gitu ya. Namun kadang memang generasi Gen Z ini perlu perlu pemberian semangat begitu Ya. untuk bahwa tadi seperti di awal bekerja itu tidak hanya atas ini tusi saya, kalau bukan tusi saya nggak mau ngerjakan. Tidak bisa seperti itu kalau di ASN ya ini karena harus ingat gitu salah satu tugas yang terakhir itu yang paling penting kan melaksanakan perintah dari pimpinan. Nah, ini kan kosong, ini tidak ada seperti apa. Nah tentu nanti mungkin perlu generasi muda ini Pak Moko diarahkan, ditempatkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan gaya mereka sekarang. Tapi tetap kita Oke. arahkan ya. Iya, iya. Itu satu. Yang kedua kalau kami di Sekdit ya dulu itu ketika saya masuk saya langsung perintahkan yang muda-muda ini untuk ke lapangan. Turun ke lapangan. Ke lapangan
Sehingga mereka waktu itu langsung kita suruh PKL ke Suaka Elang. 3 hari tidur di sana, suruh malah di sana sampai sana malah disuruh bersihkan kandang, dan sebagainya. Jadi untuk Lakukan hal-hal konkret di lapangan. betul, Ya. karena mereka di Jakarta, biar mereka juga memahami Siap. bahwa teman-teman di lapangan itu bekerjanya juga kurang lebih seperti ini. Jadi bersihkan kandang, mencatat kegiatan-kegiatan yang praktis di lapangan. Siap. Untuk memberikan insight ke mereka bahwa bekerja itu tidak hanya di kantor, Ya. tapi juga ada aktivitas di lapangan. Ini yang mungkin bisa didorong, termasuk kemarin kita dorong mereka untuk mulai mencoba sesuai dengan gaya mereka, Talent masing-masing. talent masing-masing Ya. dicurahkan di sosial media, walaupun ini masih kemarin terkendala ya, mereka masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Siap Pak Sedit, dan ternyata strateginya adalah turun ke lapangan dan penempatan atau pelimpahan atau penugasan yang sesuai dengan talent keahlian masing-masing. Tapi tentunya tetap harus proaktif untuk punya ide gagasan ya Pak Sedit Jadi, ya. sesuai dengan gaya mereka, tetap dengan koridor pekerjaan, tapi mungkin dikerjakan dengan style mereka lah. Siap, Style Pak anak Sedit. muda lah, tidak seperti kita yang sudah tua-tua ini. Oke teman-teman Sobat Ijo, jadi Pak Sesdit ini salah satu rimbawan yang sangat lengkap pengalamannya. Beliau pernah di UPT di Kalimantan Tengah, Balai KSDA Kalimantan Tengah, kemudian Balai Besar KSDA Jawa Timur, dan sebelum menjabat sebagai Sesdit, beliau adalah Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, dan saya kira sangat lengkap pengalaman lapangan beliau. Yang terakhir mohon arahan khusus kepada Balai KSDA Bali dengan karakternya Pak Ya. Sesdit untuk bekal kami. Oke, jadi KSDA Bali perlu terus menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama, Siap. atau mungkin kalau bahasa kerennya social movement gitu ya, dengan para pihak. Ya. Karena saya yakin sehebat-hebatnya kita KSDA Bali gitu, tidak mungkin bekerja tanpa kolaborasi, tanpa dukungan, Ya. tanpa partisipasi para pihak. Para pihak ini macam-macam nih nanti Pak Moko. Ya. Bisa instansi, bisa mitra kita, Ya. bisa tokoh agama, Ya. bisa tokoh masyarakat, Komunitas burung, komunitas bisa reptil. komunitas, Ya. NGOs, LSM, bahkan mungkin pelajar, mahasiswa. Itu Generasi muda. generasi Konservasi. muda, ya kalau generasi muda bisa macam-macam lah ya. Bisa pecinta alam, Ya. bisa apa yang dibentuk selama ini. Ya. Nah, ini tentu harus dirangkul oleh KSDA untuk bisa menyuarakan suara-suara positif tentang konservasi sumber daya alam, khususnya di Bali. Saya kira Siap. itu yang harus Pengelolaan dilakukan. sosial movement atau gerakan sosial, instansi, mitra, generasi muda dan Betul. sebagainya. Generasi muda. Siap Pak Sesdit. Sukses ya. Suara dari alam, kejujuran Kejujuran yang menginspirasi.